Apakah Anda pernah berpikir apa yang membedakan seorang pengusaha sukses dengan orang lain? Yap, jawabannya ialah karakter kewirausahaan. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu karakter kewirausahaan dan bagaimana Anda bisa mengembangkan karakter ini untuk meraih kesuksesan. Karakter kewirausahaan adalah serangkaian sifat dan sikap yang memungkinkan seorang mengembangkan dan menjalankan bisnis dengan sukses. Lebih dari sekedar kemampuan memulai usaha, karakter ini mencakup pola pikir inovatif, keberanian mengambil risiko, serta ketekunan dalam menghadapi tantangan. Contoh nyatanya ialah Elon Musk, yang mendirikan SpaceX meski menghadapi berbagai rintangan finansial dan teknis. Beberapa peluncuran awal mengalami kegagalan dan mengancam keberlangsungan perusahaan yang didirikannya. Namun, dengan keyakinan dan ketekunannya, Max terus berjuang hingga peluncuran Falcon 1 yang keempat berhasil membuka jalan bagi SpaceX menjadi pemain utama dalam industri antariksa. Ciri-ciri utama karakter wirausaha yakni ada 4. Yang pertama ialah kreativitas. Kreativitas adalah fondasi utama seorang wirausahawan karena dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan solusi-solusi yang unik. Wirausahawan kreatif mampu melihat peluang di tempat yang tidak terduga dan berani mencoba hal-hal baru untuk keberlangsungan bisnis atau usahanya. Kedua, keberanian mengambil resiko adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang berani meskipun ada ketidakpastian dan potensi kegagalan. Seorang wirausahawan yang sukses memahami bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari proses menuju inovasi dan pertumbuhan. Keberanian ini bukan bertindak tanpa perhitungan, melainkan menjalankan strategi yang sudah dipikirkan dengan matang untuk meraih peluang besar. Dengan mengambil risiko yang terukur, pengusaha mampu mengeksplorasi ide-ide baru, mengatasi kompetisi, dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam usahanya. Ketiga, percaya diri. Dalam konteks kewirausahaan, percaya diri sangat penting karena membantu wirausahawan untuk meyakinkan orang lain, baik itu investor, pelanggan, atau anggota tim, tentang visi dan ide-ide mereka. Kepercayaan diri memungkinkan pengusaha untuk tampil di depan umum, mengatasi rasa takut akan penolakan terhadap sesuatu, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan impian atau ide mereka. Dan yang terakhir ialah ketekunan. Ketekunan adalah kekuatan untuk terus berusaha meskipun menemui kegagalan. Thomas Alva Edison menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Wirausahawan yang gigih belajar dari kesalahan dan tetap berjuang meskipun menghadapi rintangan yang besar. Dalam membangun usaha, ada sikap-sikap yang perlu dihindari agar tidak menghambat kesuksesan. Pertama, takut gagal dapat membuat kita ragu-ragu dan menghentikan kemajuan. Kegagalan sebenarnya adalah kesempatan belajar dan bukan tanda ketidakkemampuan kita. Kedua, ragu-ragu atau terlalu lambat mengambil keputusan. Hal ini dapat membuat kita kehilangan peluang emas karena dunia usaha bergerak secara cepat. Terakhir, sikap cepat menyerah hanya akan menjauhkan kita dari kesuksesan. Kegagalan harus dilihat sebagai bagian dari proses belajar untuk memperbaiki pendekatan ke depan. Intinya, jangan biarkan ketakutan, keraguan, atau kecenderungan menyerah menghalangi jalan Anda dalam membangun bisnis atau usaha yang ingin dicapai. Nah, bagaimana Anda bisa mulai mengembangkan karakter kewirausahaan ini? Berikut beberapa tips yang dapat membantu Anda. Pertama, berpikir positif. Ubah cara pandang Anda terhadap kegagalan. Lihatlah kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan akhir dari perjalanan. Ini membantu Anda untuk tetap termotivasi dan bergerak maju meskipun menghadapi rintangan. Kedua, cobalah hal-hal baru. Keluar dari zona nyaman untuk menemukan ide-ide dan solusi inovatif. Cobalah pendekatan baru dalam aktivitas sehari-hari atau pelajari keterampilan baru yang relevan dengan usaha Anda. Ketiga, cari mentor. Temukan mentor atau role model yang dapat membimbing Anda dengan saran berharga dan pengalaman mereka.
Mentor membantu Anda menghindari kesalahan dan mempercepat kemajuan Anda. Keempat, terus belajar. Ikuti pelatihan, seminar, dan baca buku untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan Anda. Dunia terus berubah, dan pembelajaran seumur hidup adalah kunci untuk tetap relevan dan sukses. Jadi, membangun karakter kewirausahaan bukanlah hal yang instan atau cepat diraih, melainkan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan selama Anda sedang berwirausaha. Mulailah dengan langkah kecil dan teruslah berkembang hingga mencapai titik kesuksesan yang ingin Anda capai. Ingat, setiap usaha kecil Anda hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I want to talk about purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, it could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes
come from having the freedom to fail. You know, a lot of times I think people just get afraid because, you know, often your dream is it seems like it's so so far off. But if you just kind of focus on building stuff that you think is good and you keep on going at each step along the way and don't let people deter you from that and just really care about what you're doing and you know, I think that's how you build something good. Satu pasti milih bisnis yang bagus ya. Kalau dalam buku saya bilang cari angin yang kenceng lah. Kalau anginnya nggak kenceng, layangan juga nggak naik. Di strategi itu apa yang kamu bisa lebih daripada kita punya kompetitor. Kalau kita nggak punya sesuatu yang lebih, layangan kita juga nggak naik gitu. Terusnya nomor 2, pasti cari winning team lah, cari orang-orang yang terbaik di bidang itu. Yang ketiga, manajemen itu adalah proses. Kalau prosesnya benar, pasti hasilnya juga benar. Nah, nomor 4 adalah values harus benar. Kalau values nggak benar, susah perusahaan jadi bagus. Kalau kita sukses, pasti orang rasa bangga kok. Bangga menjadi bagian dari sukses itu. Gitu. Kalau sebagai pemimpin, satu adalah harus meneladani, itu nomor 1, meneladani. Kalau kita mau perang, si pemimpin mesti di depan. Kalau dia mau makan, dia harus paling belakang makannya. Gitu aja lah, meneladani gitu aja. Orang bijaksana itu kalau sudah mengalami sukses dan kegagalan. Kalau sukses terus orang nggak akan jadi bijaksana, malah jadi tinggi hati malah. Kalau jadi kegagalan itu menjadikan kita juga mawas diri kan, bahwa kita tuh nggak sempurna. Nah, 1 itu. Nomor 2, saya punya filosofi 10 kali gagal, 11 kali berdiri lagi. Gitu. Kalau nggak berdiri lagi siapa yang hibur kita, kan kita hanya kita sendiri. Yang penting tuh gini. Yang penting dalam hidup tuh sebenarnya enjoy the journey. Jangan enjoy the hasil, enjoy the journey aja. Dalam masa naik, masa turunnya just enjoy. Sehari oke lah kegagalan, tangisi sudahnya, besok kita berangkat, berdiri lagi gitu. Itu hidup kok namanya. Doing the right thing, kalau kita milih bisnis yang salah, mau diapain juga udah susah gitu. Tapi kalau kita milih bisnis yang benar, itu bisnis biasanya ke bawah angin gitu. Kemananya kan udah punya pendapat di dalam kita sendiri, kita mau masuk bisnis apa gitu. Saya selalu kasih nasihat ke anak-anak muda kalau mau masuk bisnis ya. Milih satu success story yang kecil. Saya bilang create your first McDonald's store. Baru kalau satu udah berhasil, baru replicate sebanyaknya. Kekayaan datang daripada replikasi ini.